Sintayong tak bisa beri alasan pasti, atas Sadil yang dicoret dari daftar skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kepastian Sain Patinama tampil di Piala Asia 2023 melawan Irak. Pernyataan menohok Sadil usai dicoret Sintayong. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Sintayong tak bisa beri alasan pasti, atas Sadil yang dicoret dari daftar skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji menyebut pencoretan Sadil Ramdhani dari timnas Indonesia atas permintaan Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu disebut Sumarji sudah menimbang dengan matang. Adapun alasan pencoretan pemain Sabah FC itu adalah performa, disiplin, dan attitude. Sadil Ramdhani digantikan Adam Alis. Jadinya Sadil dan Arhan tidak masuk skuad yang akan tampil di Piala Asia 2023. Ini atas pertimbangan Coach Sintayong, kata Sumarji. Yang jadi pertimbangan penetapan skuad ini kan ada tiga, yang pertama performa, kedua disiplin, dan yang ketiga attitude. Jadi tiga itu yang jadi acuan, ucapnya. Sadil merupakan pemain yang ikut pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki sejak tanggal 21 Desember. Pemain 25 tahun ini juga menjadi pilihan utama saat melawan Libya. Dalam pertandingan pada tanggal 2 Januari di Antalya itu Sadil main 45 menit. Selama 45 menit main itu Indonesia kebobolan sekali dan bisa menguasai jalannya pertandingan. Adapun dalam laga uji coba kedua pada tanggal 5 Januari Sadil diparkir. Pemain asal Raha, Sulawesi Tenggara ini juga tak menjadi pilihan utama saat uji coba melawan Iran. Cukup mengejutkan Sadil tak ambil bagian dalam dua uji terakhir timnas. Pasalnya Sadil main 45 menit saat kalah 1-5 dari Irak dan main penuh saat melawan Filipina. Sadil memang sempat kesulitan di timnas Indonesia. Pada awal-awal dilatih Sin, performanya di timnas Indonesia dan Sabah berbanding terbalik. Kendati demikian Sin tetap memanggil Sadil. Bisa dibilang kualitas individu Sadil diakui Sintayong, hanya memang performanya saja yang belum terlihat menonjol di timnas. Karena itu, pencoretan Sadil menimbulkan perdebatan. Kalau soal performa, masih ada yang di bawah Sadil. Namun PSSI belum bersedia membeberkan alasan utamanya. Pernyataan menohok Sadil usai dicoret Sintayong. Penggawa Sabah FC, Sadil Ramdhani mencurahkan isi hatinya usai dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Dalam curhatan itu, Sadil seolah merasa tak dihargai dan mengingatkan bahwa hukum alam tetap berlaku, yang berarti siapa yang kuat dialah yang akan bertahan. Sadil Ramdhani menjadi pemain kunci dalam beberapa musim terakhir bersama The Rhinos julukan Sabah FC. Pada musim ini, Sadil sudah mencetak 7 gol dan 9 assist dalam 18 penampilan di Liga Super Malaysia 2023 dan 6 assist disumbangkan di pentas Piala AFC 2023. Berkat penampilan apiknya, Sadil Ramdhani pun sempat dipanggil pelatih timnas Indonesia, Sintayong, untuk Piala Asia 2023. Namun, pelatih yang akrab disapa STY itu melakukan perubahan susunan pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024 lalu. Pelatih asal Korea Selatan itu mencoret Sadil Ramdhani dan menggantinya dengan Adam Alis. Lama terdiam, Sadil akhirnya buka suara. Melalui postingan di laman Instagramnya, ia mengatakan kalimat agak menohok. Jangan pernah menyerah. Bekerjalah di tempat yang Anda dihargai. Ingatlah bahwa hukum alam tetap berlaku, tulis Sadil di media sosial Instagram pribadinya. Kendati demikian, belum diketahui apa maksud Sadil melontarkan kalimat di atas. Hanya saja pencinta sepak bola tanah air menyimpulkan pernyataan itu terkait masalah terbarunya, yakni dicoret dari timnas Indonesia. Kepastian Sain Patinama tampil di Piala Asia 2023 melawan Irak. Sain Patinama sejak tanggal 1 Januari tahun 2024 meninggalkan pemusatan latihan timnas Indonesia yang saat itu digelar di Turki. Fullback berdarah Belanda itu pulang ke negeri kincir angin untuk menjenguk sang ibunda yang sakit. Awalnya, Sain Patinama diharapkan kembali ke Turki sebelum tanggal 5 Januari tahun 2024. Namun, karena satu dan lain hal, mantan pemain Viking FK ini belum bisa bergabung dengan skuad asuhan Sintayong.
Akibatnya, Sain Patinama absen saat timnas Indonesia 2 kali kalah dari Libya dan saat dihajar Iran 5-0 di laga uji coba. Dengan tidak adanya Sain Patinama, posisi fullback atau wingback kiri timnas Indonesia ditempati Pratama Arhan. Selain Pratama Arhan, ada juga Edo Febriansah yang dapat beroperasi di posisi tersebut. Sekarang harapannya, kondisi ibu Sain Patinama membaik sehingga sang anak dapat bergabung dengan skuad timnas Indonesia di Qatar. Kepastiannya, fullback kiri timnas Indonesia, Sain Patinama, dipastikan resmi absen saat skuad Garuda menghadapi Irak di matchday pertama grup D Piala Asia 2023. Hal itu dikonfirmasi Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Sain Patinama belum datang di Turki, kata Sumarji. Sain Patinama absen di laga timnas Indonesia vs Irak lanjutnya. Salah satu lawan timnas Indonesia, yakni Vietnam, coba beri ancaman untuk grup D Piala Asia 2023. Pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier, memberi ancaman kepada tim lain di grup D Piala Asia 2023, timnas Irak, Jepang, dan Indonesia. Ia mengatakan The Golden Stars bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan nanti. Vietnam jadi salah satu lawan Indonesia di fase grup Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar, Jumat tanggal 12 Januari tahun 2023 hingga Sabtu tanggal 10 Februari tahun 2023 mendatang. Secara kasat mata, Jepang dan Irak tentu diunggulkan di grup ini mengingat kualitas sepak bola Asia Tenggara masih kalah dari mereka. Namun, hal itu tidak membuat Indonesia ciut, begitu pula Vietnam. Pelatih mereka, Philippe Troussier, justru berbalik mengancam Jepang, Irak, dan Indonesia. Dilansir dari media Vietnam, Soha. Ia menganggap The Golden Stars bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan, dan pemahaman itu ingin ia lihat di setiap pemainnya. Orang-orang yang ada di sini, saya percaya kalian bisa dapat sepenuhnya mengembangkan sepak bola yang saya inginkan. Tim lain bisa saja mengalahkan kita, namun tentu setiap lawan yang ingin mengalahkan kalian harus bermain dengan usaha 100%, dan mungkin mereka hanya bisa menang di menit-menit akhir, kata Troussier kepada para pemain dan staf timnas Vietnam saat pertemuan tim. Karena tentu jika kalian bekerja keras, tidak ada lawan yang mudah untuk kalian hadapi. Semangat itu yang harus kalian jaga ketika memasuki turnamen, tidak pernah menyerah, tambahnya. Dari 5 laga terakhir, Vietnam tidak mendapatkan hasil yang baik. Mereka hanya menang sekali dan kalah 4 kali, bahkan sempat dibantai timnas Korea Selatan dengan skor 0-6.